Selamat berjumpa kembali siswa-siswa SMK Angkatan 20 Lombok, khususnya kelas 10 TKR 1 sampai dengan 13, kelas 10 TPSM 1 dan 2, dan kelas 10 TPO. Ya, hari ini kita ketemu lagi, yaitu untuk mapel teknologi dasar otomotif dalam membahas kompetensi dasar keselamatan dan kesehatan kerja pada pertemuan yang ketiga. Ya, tetap saya ingatkan lagi, bila kalian mendengarkan video ini dalam berkelompok atau dengan temannya, silakan kalian tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam menjaga dari COVID-19. Ya, jangan lupa penting dalam menggunakan masker dan selalu menggunakan hand sanitizer. Ya, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan. Kalau minggu kemarin sudah kita bahas mengenai alat pelindung diri atau APD. Kemarin yang disediakan ada 8 macam APD, ada safety glass, ada airplug, ada respirator, ada safety suit, ada berpak, terus ada yang namanya pelindung muka dan lain-lain. Maka pada hari ini akan kita bahas mengenai materi, prosedur, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi yang namanya para pekerja, walaupun sudah memakai APD, yang namanya kecelakaan kerja itu tetap dapat terjadi. Tetapi kalau jika kita memakai APD, maka kecelakaan kerja itu dapat kita minimalkan. Artinya ya diusahakan tidak mengakibatkan cacat ataupun dapat mengakibatkan yang namanya kematian. Ya. Oke, sebelum saya mulai yang namanya P3K, terlebih dahulu biasa kita pelajari yang pertama adalah pengertian P3K. P3K adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang diderita korban saat terjadi kecelakaan. Jadi tujuan P3K itu sangat penting apabila terjadi kecelakaan bagi para pekerja. Nah, tujuan pemberian P3K itu ada 4. Yang pertama adalah meringankan rasa sakit korban kecelakaan. Jadi harapan rasa sakit yang dialami itu tidak sampai histeris. Yang kedua, diharapkan yang namanya P3K itu dapat mencegah terjadinya infeksi pada luka. Bila kita terluka, kita biarkan, tidak kita rawat, itu akan mengakibatkan infeksi. Infeksi itu dapat mengakibatkan sakit yang lebih parah karena dapat merusak jaringan daging atau pada luka itu. Ya, bisa kalau lebih parahnya dapat dilakukan yang namanya amputasi. Yang ketiga, tujuan pemberian P3K yaitu mencegah terjadinya cacat pada pekerja, dan yang terakhir diharapkan mampu mencegah yang namanya kematian. Jadi yang memang tidak diharapkan dari namanya para pekerja, yang kematian itu diusahakan dihindari. Ya, memang yang namanya takdir itu milik Allah, ya, kita yang masalah. Ya. Peralatan P3K, yang namanya peralatan P3K itu meliputi 2 hal. Yang pertama adalah peralatan P3K itu sendiri. Nah, apa saja sih isinya peralatannya? Yang pertama ada yang namanya kasa steril. Nah, kasa itu untuk membalut luka. Ya, bentuknya seperti jaring-jaring terbuat dari bahan kain dan warnanya putih. Yang kedua ada yang namanya kapas, ada snelper band atau pembalut gulung. Nah, biasanya dibeli apotek. Ada yang namanya plester, gunting, pinset, kertas pembersih, pisau lipat, pipet, masker, dan lain-lain. Ini peralatannya. Yang kedua, peralatan P3K juga meliputi obat-obatan. Nah, obat-obatan ini meliputi yang paling penting adalah obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit. Ada yang namanya pereda nyeri, ada yang namanya alkohol, ada yang namanya betadine, dan yang lain-lain. Nah, ini meliputi 2 hal. Jadi peralatan itu ada peralatan sendiri dan ada yang namanya obat-obatan. Prosedur pelaksanaan P3K. Nah, prosedur pelaksanaan P3K ini penting kalian pelajari, yaitu untuk memberikan informasi dan pengalaman kalian bagaimana cara menangani suatu kecelakaan kerja. Nah,
bisa untuk diri sendiri ataupun bisa untuk orang lain. Yang pertama yang sering terjadi adalah luka bakar. Nah, luka bakar contohnya luka bakar ada gambarnya ya. Ini kalau luka bakar tingkat pertama, bakaran pertama ini adalah yang tingkat 2. Kalau tingkat pertama ini masih pada bagian kulit arinya atau kulit luarnya. Tetapi kalau tingkat 2 ini sudah meliputi bukan hanya kulit ari atau kulit luarnya, tetapi juga sampai pada bagian daging dan tulangnya. Bagaimana sih cara menanganinya? Nah, langkah-langkah untuk menangani luka bakar yang pertama adalah kompres bagian tubuh yang terbakar. Nah, kompresnya bisa menggunakan air pada kain kemudian diperas sampai abu. Nah, ini. Yang kedua yang perlu kalian perhatikan, jangan mengelupas bagian yang melepuh. Nah, kalau sudah melepuh jangan dikelupas, biarkan saja. Kalau dikelupas nanti lukanya akan semakin melebar dan dapat menimbulkan cacat secara permanen. Yang ketiga yaitu tutup bagian yang melepuh dengan kasa yang setelah diberikan oleh salep bioplankton. Salep ini bioplankton ini adalah salep untuk mengurangi rasa sakit dan rasa panas dari luka bakar. Ini biasanya kalau untuk P3K yang berhubungan dengan proses pengerjaan panas biasanya harus ada yang namanya bioplankton. Nah, apabila lukanya parah, jelas tidak dapat ditangani oleh yang namanya P3K, maka korban kecelakaan tadi atau luka bakar sebaiknya dibawa ke dokter atau dibawa ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih ya. Jadi namanya luka bakar jangan dikelupas luka bakarnya, tetapi yang pertama adalah kalian kompres menggunakan kain basah. Kalau sudah kalian balik dengan menggunakan kasa yang sudah dioleskan oleh salep bioplankton. Bila kalian sudah lepas itu tetapi lukanya memang lebih parah dari yang kita bayangkan, maka harus kita bawa ke dokter atau rumah sakit. Yang kedua, di samping luka bakar yang sering terjadi pada kecelakaan kerja namanya adalah patah tulang. Nah, ini biasanya sering terjadi. Bagaimana kadang kita tahu orangnya jatuh tiba-tiba ketika angkat tetapi dia malah berteriak histeris. Nah, bila berteriak histeris ini perlu kita cek dulu. Nah, kenapa dia berteriak histeris? Apakah cuma luka luar atau sampai mengakibatkan luka bakar atau yang namanya patah tulang? Nah, untuk langkah awal dalam menangani patah tulang, yang pertama adalah jangan menggerakkan atau memindahkan korban. Nah, ketika kita angkat dia sudah teriak histeris, maka jangan kita pindahkan. Kita lihat lukanya dulu. Kita perhatikan lukanya, apakah ada pendarahan atau tidak. Nah, bila ada pendarahan maka harus dihentikan. Bagaimana? Kita bersihkan lukanya terlebih dahulu, kemudian kita oleskan betadine atau obat merah pada kasa, kemudian kasanya kita balutkan pada luka yang mengalami pendarahan. Yang ketiga, terus buat yang korban ini merasa senang, jangan sampai mengalami shock terhadap luka yang dideritanya. Langkah yang keempat, ikat bagian yang patah dengan bide atau kayu. Jadi bagian yang patah agar tidak bergerak, ini lebih baik kita ikat dengan menggunakan sebatang kayu. Nah, kemudian kita ikat dengan menggunakan kain kasa. Bila perlu kalian tambahkan dengan yang namanya plester yang ada pada kotak P3K. Kemudian kita pada saat membawanya atau memindahkan korban, usahakan bagian yang patah selalu dekat dengan tubuh korban dan tidak banyak mengalami pergerakan. Nah, kalau sudah, baru kita bawa ke dokter atau rumah sakit. Biasanya dokter rumah sakit lebih paham. Ya, kalau patah nanti kan akan melalui yang namanya proses tongsen terlebih. Ya, kalau pulang. Nah, untuk peristiwa yang ketiga ini yang lebih parah adalah yang namanya gangguan pernafasan. Yang namanya kecelakaan itu di samping bisa mengakibatkan luka bakar ataupun patah tulang, terkadang dapat mengakibatkan yang namanya gangguan pernafasan. Nah, yang dimaksud dengan gangguan pernafasan adalah keadaan kesulitan bernafas sampai tidak dapat bernafas karena tersumbatnya jalan pernafasan, kelemahan atau kelelahan, kejang otot pernafasan, atau karena menghisap gas beracun.
Nah, tindakan yang awal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan yang namanya napas buatan atau CPR. Nah, kalau sudah CPR berhasil, nah bila dalam P3K tersebut ada oksigen, maka dapat kalian gunakan tabung oksigen untuk memperlancar proses pernapasan korban tersebut. Bila tidak ada, ya langsung setelah CPR-nya berhasil atau napas buatannya berhasil, langsung korban dibawa ke dokter atau rumah sakit. Nah, ini ya, jadi ada 3 yang sering terjadi dalam proses kecelakaan kerja. Yang pertama luka bakar, kedua patah tulang, dan yang ketiga adalah gangguan pernapasan. Nah, silakan dipahami dan dipelajari bagaimana cara menangani kecelakaan kerja tersebut. Untuk berikutnya, di samping kalian dapat menangani yang namanya kecelakaan kerja, kalian juga harus memahami yang namanya macam-macam kecelakaan kerja. Ya, jadi yang namanya kecelakaan kerja itu dapat mengakibatkan kerugian harta atau benda, adanya manusia yang menjadi korban baik dari cedera ringan atau fatal, dan adanya korban manusia dari penyakit kerja. Macam-macam kecelakaan kerja itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama namanya adalah kecelakaan kerja ringan. Jadi yang namanya ringan itu lukanya tidak parah, ya, adalah atau dapat diartikan sebagai kecelakaan kerja yang perlu pengobatan pada hari itu dan pekerjanya dapat melakukan pekerjaannya kembali langsung setelah dilakukan perawatan atau setelah beristirahat kurang dari 2 hari. Ini yang dimaksud dengan kecelakaan ringan. Yang misalkan luka itu sedikit berdarah itu langsung bisa diobati, ya, itu termasuk yang namanya luka. Yang kedua namanya adalah kecelakaan kerja sedang. Yang dimaksud kecelakaan kerja sedang adalah kecelakaan kerja yang memerlukan pengobatan dan perlu istirahat selama lebih dari 2 hari. Nah, jadi ya di samping ada luka secara fisik, dia itu juga harus memerlukan istirahat selama lebih dari 2 hari untuk proses penyembuhannya. Biasanya akan disertai dengan yang namanya surat keterangan dokter untuk istirahat. Dan yang ketiga atau yang terakhir namanya adalah kecelakaan kerja berat. Nah, ini kecelakaan kerja yang tidak diharapkan untuk terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan. Kecelakaan kerja berat adalah kecelakaan kerja yang mengalami amputasi dan kegagalan fungsi tubuh. Nah, ini kecelakaannya ini kan tidak harus diobati dari 2 hari, tidak, tetapi lebih dari yang namanya 2 hari. Karena apa? Yang di samping bisa mengalami amputasi, kegagalan fungsi tubuh, nah ini juga bahaya bagi yang namanya kesehatan manusia, dan diharapkan yang namanya kecelakaan kerja tidak sampai mengakibatkan kematian pada manusia atau pekerjanya. Nah, demikian untuk pertemuan ketiga, yaitu mengenai yang namanya prosedur P3K atau pertolongan pertama kecelakaan. Nah, untuk pertemuan ketiga ini adalah pertemuan yang terakhir untuk kompetensi dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah kalian mendengarkan rekaman ini atau video ini, seperti biasanya silakan kalian kerjakan soal dan tugasnya, yaitu dengan cara memperhatikan videonya terlebih dahulu. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mulai untuk kompetensi dasar yang terbaru, yaitu kita bahas yang namanya APAR atau alat pemadam api ringan. Oke, selamat bekerja, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga tetap kita diberikan kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.